Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-faslul hadiya asyara fis siyami. Pasal ke-11 fis siyami, tentang puasa. Wa fihi asyru mawadin, dan di sini ada 10 poin ya. Al-maddatul ula, materi pertama, fi ta'rifis shaumi wa tarikhi fardhihi, definisi puasa, ta'rifis shaum wa tarikhi fardhihi, dan sejarah kefarduan puasa. Yang pertama adalah ta'rifus shaumi. Kenapa berangkat dari ta'rif? Karena segala sesuatu itu, ulama itu mengatakan segala sesuatu harus dimulai dengan niat. Dalam sudut pandang lain, segala sesuatu itu harus diawali dengan kefahaman. Kita mau sholat, ya sebelum niat itu kita juga harus paham dulu tentang sholat itu apa. Kita mau puasa, kita juga harus paham dulu puasa itu apa. Jangan sampai kita nggak tahu lalu kita mengamalkan sehingga amalannya tidak sesuai dengan yang diinginkan atau yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Yang pertama, definisi puasa, ta'rifus shaumi, jelas as-shaumu lughatan al-imsak. Al-imsak itu artinya kan menahan, menggenggam atau menahan ya, itu al-imsak. Artinya menggenggam jiwa kita, menggenggam badan kita, menahan itu semua. Apa? Secara syariat biniyyati ta'abbudi, diawali dengan niat taat, niat ibadah. Jadi puasa ini adalah sebuah ibadah yang cara melakukannya itu dengan cara menahan diri. Biniyyati ta'abbudi, diawali dengan niat. Mau puasa wajib, mau puasa sunnah, niat itu tetap wajib. Bedanya kalau puasa wajib harus sebelum fajar niatnya. Kalau sunnah bisa niat sebelum zawal gitu. Selama belum makan dan minum dari subuh hari, maka dia boleh niat jam 8, misalkan jam 9 sebelum zawal. Anil akli, dari makan, wasyurbi, dan minum, wa ghisyanin nisa'i, dan mencampuri perempuan atau hubungan suami istri. Nah, dari sini bisa dikembangkan. Dari definisi ini kita bakal tahu apa saja yang mensahkan puasa, apa-apa saja yang membatalkan puasa. Ya, anil akli, coba yang pertama dari makan. Apa saja yang serupa dengan makan? Makan itu definisinya apa? Makan itu adalah memasukkan makanan dengan tujuan apa? Dengan tujuan dijadikan sumber energi kan? Dengan dijadikan sumber energi dimasukkan ke mulut. Ya, masuk ke rongga, tenggorokan, dan masuk ke lambung. Itu makan kan? Yang semakna dengan makan, contoh, memasukkan kaleci, misalkan kelereng ke perut, lewat mulut. Nah, itu juga sama, membatalkan. Karena apa? Semakna dengan makan, memasukkan barang ke dalam perut. Makna lain apa? Obat. Sama kalau dimasukkan lewat mulut, atau satu jalur nantinya yaitu hidung, maka itu juga membatalkan puasa. Ya. Atau ada yang nggak lewat mulut, nggak lewat hidung, tapi menjadi sumber energi. Diinfus misalkan. Diinfus itu kan luar biasa. Itu saripati makanan, saripati minuman, dimasukkan lewat pembuluh darah, jag-jag meskipun dia nggak makan gitu. Nah, itu semakna dengan makan. Ya. Maka itu membatalkan puasa kalau diinfus sedang puasa. Kalau yang selain infus, misalkan disuntik aja. Kalau disuntik aja, apalagi sekarang contohnya vaksin, udah diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, boleh divaksin ketika puasa dan tidak membatalkan puasa. Pun ya disuntik obat selain puasa, ya nggak lewat ini hidung atau mulut, maka dia tidak membatalkan puasa. Ya, semakna dengan makan. Jadi gimana kalau ngorong? Kalau kita ngupil, ya nggak apa-apa ngupil. Asal jangan terlalu dalam aja sampai tenggorokan misalkan ngupil. Ya, ngupil. Karena hidung perlu dibersihkan ya. Ketika wudhu tuh perlu dibersihkan, dimasukkan jari ke dalam hidung. Yang nggak boleh itu apa? Memasukkan air ke dalam hidung istinsyak sampai khawatir terminum.
Kumur pun masih boleh. Jangan terlalu dalam dan jangan keseringan sampai merasa seger gitu habis wudhu. Adapun segernya misalkan nggak lewat mulut, nggak lewat hidung, tapi dipakai mandi. Apa namanya, lagi aus nih, siang-siang mandi aja. Kita jadi seger. Nggak membatalkan puasa. Karena dia nggak semakna dengan minum gitu. Itu akal. Akal itu persamaannya, mohon maaf juga. Sekarang langsung wasyurbi dan minum. Dan hal-hal yang semakna dengan minum. Kalau minum kan biasa ya, kita meminum sesuatu yang cair ya, entah itu berasa atau tidak berasa. Nah, yang halal-halal saja tidak boleh gitu. Ketika puasa dia batal, apalagi yang haram tentu sangat membatalkan dan berdosa. Sama hal-hal lain yang semakna dengan minum. Apa contohnya? Contoh yang semakna dengan minum itu orang yang punya penyakit asma atau sesak napas tuh. Kan ada alat tuh, alat bantu. Ada semprotan airnya itu, Ustaz. Kalau inheran gimana, Ustaz? Yang buat pilek. Iya, disedot gini. Enggak apa-apa, itu mah cuma bau aja. Oh. Ya, itu mah cuma bau saja. Oh, yang disemprot nggak boleh ya? Yang semprot tuh ada zat airnya yang bakal keminum gitu. Oh iya. Nah, ada zat airnya yang keminum. Dan yang semakna dengan minum itu yang membatalkan adalah asap rokok. Selanjutnya wakisyanin nisa, bercampur suami istri, mencampuri istri. Jadi mencegah diri, puasa itu kita mencegah diri dari berhubungan suami istri. Yang mana tujuan dari hubungan suami istrinya itu adalah keluarnya sperma. Ya. Maka segala hal aktivitas yang sama tujuannya membatalkan puasa. Contoh yang semakna dengan hubungan suami istri adalah bagi orang masturbasi atau onani sehingga keluar sperma di tengah hari di bulan Ramadan, itu batal puasanya. Karena itu semakna dengan apa? Ghishyanin nisa atau mukhalatatin nisa, atau mencampuri perempuan. Perempuannya batal, laki-laki juga batal. Kemudian yang semakna dengan itu, suami istri yang meskipun cuma memeluk saja, cuma mencium saja, cuma menyentuh saja, tapi dia nggak tahan sampai keluar sperma, itu juga membatalkan. Maka ketika puasa, kalau memang kita nggak kuat dari menahan diri, jangan dekat-dekat dulu sama istri. Karena ketika batal dengan bersetubuh ini, berhubungan suami istri, ini dampak penggantiannya itu kafarah, itu denda gitu ya, bukan sebatas qadha. Tapi harus berupa denda. Ini luar biasa. Sebagai pentarbihan kita. Nanti di hikmahnya hikmah puasa akan kita buka. Wasairil muftirat, dan semua hal-hal yang membatalkan min tulu'il fajri, dimulai dari terbit fajar ila ghurubisy syamsi, sampai terbenam matahari. Nah, ini kan tulu'il fajri, terbit fajar, ada yang hati-hati sampai dibatasi dengan imsak ya. Ada jadwal imsak 10 menit atau 15 menit sebelum subuh. Ada yang berijtihad bahwasanya ketika azan subuh pun itu baru permulaan fajar terbit. Jadi ketika azan ada yang masih minum ya dipersilahkan. Karena jadwal sholatnya ya sudah disesuaikan dengan tulu'il fajr ini. Maka ketika ada saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, mereka ya ketika masih azan masih minum gitu kan. Sementara sebagian lagi di saudara kita ada jadwal imsak bahkan sebelum azan pun ditahan. Ya semuanya itu sebelum fajar. Jadi min tulu'il fajri, dari awal fajar terbit ila ghurubisy syamsi, sampai terbenamnya matahari. Jadi puasa itu harus harian. Nggak boleh misalkan udah terbenam matahari, saya mah puas kuat keneh lah, puasa lagi sampai hari kedua tanpa buka, tanpa sahur lagi, diwisal kan. Nggak boleh itu, ya. Nggak boleh. Nah, itu puasa fardu harus harian dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kan jelasnya wahilalakum lailatus siyami rafatsu ila nisaikum, ya. Itu ayatnya tentang pembolehan maka minum dan mencampuri istri ketika ketika malam Ramadan.
Tarikhu fardiyatis shaumi, sejarah pemfarduan puasa. Ya, ini Rasulullah SAW, faradallahu azza wa jalla ala ummati Muhammadin, Allah menfardukan kepada umat Nabi Muhammad SAW as-siyama, puasa, kama faradahu ala al-umamil lati sabaqatha, sebagaimana Allah fardukan kepadanya ala al-umam, kepada umat-umat allati sabaqatha, yang datang sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, puasa sebagaimana Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi puasa itu sudah dikenal sejak zaman dulu. Jadi definisi puasa juga dikenal sejak zaman. Makanya ketika Nabi menjelaskan puasa, tidak detail. Antum perhatikan coba dalam hadis-hadis, tidak boleh ngupil, tidak boleh masukkan batang pohon ke telinga, tidak. Rasulullah tidak sedetail itu. Paling hal-hal yang bersifat istinsyaq, misalkan dimakruhkan, kemudian apalagi yang bersifat muqaddimah ilal jima, misalkan yang tadi mencium, memeluk, dijaga. Paling itu saja. Karena apa? Karena puasa di zaman itu sudah dikenal bahkan oleh umat-umat terdahulu. Bahkan orang Arab jahiliyah pun tahu puasa itu prakteknya seperti apa. Gitu. Masih boleh ngomong, masih boleh apa, tetapi yang nggak boleh itu minum, makan, dan berhubungan suami istri. Kan setiap ajaran cara puasanya beda-beda. Kalau sekarang kan ada nyepi sampai puasanya nggak ngomong, nggak apa gitu. Puasa itu juga model itu ada, seperti puasa yang Allah wajibkan kepada Nabi Zakaria ketika dia meminta anak kan, ya kan, puasanya cuma apa? Salah satu ayyamin illa ramza. Nanti kalau komunikasi itu udah cukup pakai kode saja, pakai bahasa isyarat. Karena itu puasanya nggak sebatas menahan makan dan minum dan juga hubungan suami istri, tapi juga puasa ngomong. Kita juga sekarang diminta puasa ngomong, puasa dari ngomong hal-hal yang nggak baik, hal-hal yang nggak bermanfaat, hal yang jorok atau hal yang menyakitkan. Gitu. Terus kapan sejarahnya? Wa kana dzalika, di sini setelah ayat wa kana dzalika fi yaumil itsnaini min syahri Sya'ban, itu adalah pada hari kedua di bulan Sya'ban. Tahun berapa? Sanasnataini minal hijrah, tahun kedua setelah hijrah al-mubarakah yang diberkahi. Allahu Akbar. Dan kalau kita lihat sejarah, ketika tahun kedua hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah puasa, dan ini Sya'ban nih diwajibkan. Ramadannya ada kewajiban perang jihad di jalan Allah, yaitu perang Badar. Subhanallah, bagaimana para sahabat menjalani itu. Baik, selanjutnya al-madatus tsaniyatu, materi kedua atau poin kedua, fi fadli shaumi wa fawaidihi, keutamaan puasa dan faidah-faidahnya. Ini Mas kita murojaah saja. Tapi kita sembari membaca dalil-dalil dari Rasulullah SAW, semakin membuat kita semangat dalam mengisi Ramadan kita. Fadluhu, yang pertama adalah keutamaannya, yashhadu li fadli shaumi wa yuqarriruhu al-ahaditsu at-taliyah. Yashhadu, bersaksi, li fadli shaumi, keutamaan puasa, wa yuqarriruhu, dan menetapkannya, al-ahaditsu at-taliyatu, hadis-hadis berikut ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, as-siyamu junnatun minan nar. Yang pertama, puasa itu adalah perisai dari api neraka. Junnah itu adalah perisai atau sesuatu yang membentengi kita atau melindungi kita. Minan nar, dari neraka. Kajunnati ahadikum minal qital, seperti perisai salah satu di antara kalian minal qital, pada saat peperangan. Jadi istilahnya mah mencegah kita dari bahaya. Bahayanya adalah bahaya secara hukmi, ya, secara maknawi, yaitu bahaya dari api neraka. Artinya dari kemaksiatan. Dan juga bisa diartikan memang terhindar dari api neraka, karena dengan puasa kita terhindar dari maksiat, yang mana maksiat itu menghantarkan kepada neraka.
Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa puasa satu hari saja fi sabilillah karena Allah Subhanahu wa taala. Zahzahallahu wajhahu. Zahzaha, menjauhkan Allah wajhahu anin nar, wajahnya dari api neraka. Bizzalikal yaum, dengan satu hari tadi, sab'ina kharifa, panjangnya 70 kharif. Jauh sekali ya ini. Kalau ketika Nabi mengatakan sab'ah, itu menunjukkan kepada banyak. Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran tentang ayat sedekah, 7 pohon kali 100, 700, itu menunjukkan banyak. Sama seperti ini, sab'ina kharifa menunjukkan panjang, jauh. Maksudnya jauh banget jaraknya dengan api neraka. Nah, ketika Nabi mengatakan angka-angka yang pasti dalam misalkan dalam hudud, dalam hukum cambuk, atau angka-angka pasti yang Allah sebut dalam mawaris, baru itu angka-angka yang pasti. Tapi kalau 70, 700, itu menunjukkan kepada banyak saja. Kayak kita ngomong gini, saya memohon ribuan maaf. Tapi kan bukan 1000 maaf, tetapi menunjukkan kepada banyak. Allahu a'lam. Selanjutnya, wa qauluhu, dan sabda Rasulullah SAW, inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan la turad. Sesungguhnya bagi orang yang puasa, 'inda fitrihi, ketika dia buka, da'watan la turad, atau da'watun la turad. Dia memiliki sebuah doa la turad, yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi ya kita usahakan kurang lebih 15 menit lah minimal sebelum puasa tuh kita udah standby, di hadapan ada iftar, sembali tilawah, lalu disambung dengan doa. Kita sampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang berbuka, lalu dipungkas dengan doa puasa dan bertakjil. Setelah itu takjilnya diperhatikan sesuai dengan kesehatan lambung kita masing-masing tentunya. Setelah itu kita tenangkan dulu si lambungnya, sholat dulu. Setelah sholat baru kita sarapan. Diusahakan juga, bukan sarapan ya, makan berat. Diusahakan makan beratnya juga tidak terlalu banyak. Apalagi hal-hal yang sangat sensitif seperti yang pedas-pedas. Sehingga ketika kita menjalankan tarawih itu masih aman. Masih bisa maksimal, tidak ngantuk dan seterusnya. Kita strategikan supaya semuanya puasanya itu membuat qiyam semakin nyaman gitu. Jangan sampai buka puasanya itu membuat sholat malamnya, tarawihnya atau tahajudnya justru gak maksimal. Wa qauluhu, dan sabda Rasulullah, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga, baban, ada sebuah pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, disebut ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Yadkhulu, masuk ke surga, minhu, lewat bab tersebut, as-shaimuna, orang-orang yang berpuasa, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Allahu akbar. Ada bab khusus, ada pintu khusus ya untuk orang-orang yang senantiasa berpuasa, ahli puasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairahum. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Enggak ada yang masuk ke pintu itu selain ahli puasa. Humnya kembali kepada as-shaimun. Jadi yang lain yang enggak ahli puasa enggak masuk lewat pintu itu. Kalau ahli qiyamul lail berarti lewat pintu qiyamul lail. Kalau ahli jihad berarti melalui pintu jihad. Cuman kalau ahli siyam masuk babur rayyan. Semoga Allah menjadi salah satu yang akan masuk melalui pintu itu. Amin. Bahkan dikatakan oleh pintu itu, ainas shaimun. Mana nih ahli-ahli puasa mana? Dipanggil tuh sama pintunya. Fayaqumuna, lalu mereka berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairahum. Enggak ada yang masuk selain mereka ahli puasa. Fa idza dakhalu, kalau ahli puasa setelah masuk semuanya melalui pintu itu, ghaliqa, maka pintu itu ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak ada yang masuk setelahnya seorang pun ya selain yang ahli puasa. Itu diriwayatkan oleh Bukhari
dan Muslim di bab puasa, begitu juga oleh Imam An-Nasa'i pada bab siyam. Allahu Akbar, luar biasa. Baik, poin selanjutnya fawaiduhu, faidahnya. Kalau tadi keutamaannya, kalau sekarang faidahnya. Manfaat puasa itu apa? Ya, tentu ketika Allah mensyariatkan sebuah syariat, kebaikannya untuk orang yang menjalankannya. Karena kita yakin kalaulah penduduk bumi ini semua maksiat kepada Allah, tidak akan berkurang kekuasaan Allah sedikit pun. Begitu juga kalau seluruh penduduk bumi ini taat semua sujud kepada Allah, nggak ada yang maksiat satupun, itu tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yamunnuna 'alaika islamahum. Ya. Qul la tamunnu 'alayya islamukum. Jangan merasa berjasa gara-gara telah berislam dan menjalankan taat. Itu semua kebaikannya kembali buat kita. Maka coba kita cek faidah atau manfaat puasa sendiri apa? Lisiyami fawaidu ruhiyatin wajtima'iyyatin wasihhiyatin. Puasa itu memiliki faidah-faidah ruhiyah, spiritual atau jiwa kita, wajtima'iyah dan sosial kita, wasihhiyah dan kesehatan fisik kita. Jadi puasa ini cakupannya, dimensinya itu bisa ke roh, kepada spiritual kita, bisa ijtimaiyah kepada sosial kita, bisa sihiyah kepada pribadi kita secara fisik. Manfaatnya itu luar biasa. Baik, kita baca. Minal fawaidir ruhiyyati lis-shaumi, di antara faidah-faidah spiritual atau ruh lis-shaumi dari puasa itu, annahu, sesungguhnya puasa yu'awwidus sabra wa yuqawwi 'alaihi. Puasa itu melatih kesabaran dan menguatkan kesabaran. Ya, puasa ini melatih kesabaran. Ini kan pelatihan jiwa. Ya, kita tahu hidup ini adalah masalah. Hidup ini adalah persoalan. Yang kita hadapi persoalan. Habis persoalan A, pindah ke persoalan B. Kadang B belum selesai, sudah ada persoalan C. Fa'idha faragta fansab. Memang kita harus segera bergegas setelah satu-satu selesai. Dan kita yakin masalah itu atas dasar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, puasa ini mengajarkan sebuah sifat atau sebuah program aplikasi dalam jiwa kita berupa kesabaran. Yang sabar ini dibutuhkan dalam berbagai hal. Ya, dalam berbagai hal. Atas musibah kita harus sabar menerima. Atas nikmat kita harus sabar sehingga kita bersyukur dan tidak lupa diri, apalagi terlalu tamak. Dalam ketaatan juga kita harus sabar menjalani ketaatan sehingga gak mudah bosan. Dalam maksiat kita harus sabar menahan diri dari menjalankan maksiat, harus ninggalin. Jadi sabar ini masuk ke berbagai aspek. Nah, puasa ini mengajarkan kesabaran. Selanjutnya, puasa juga wa yu'allimu dabtan nafsi. Ya. Puasa juga mengajarkan kepada dabtun nafsi, manajemen jiwa, wa yusa'idu alaihi. Dan apa? Dan membantu kepadanya. Maksudnya gimana? Jiwa itu kan kadang ini pinginnya tuh mengikuti nafsu saja. Ya, ada celah di orang pengennya tuh dihasut saja. Dicela saja, digunjing gitu. Ada pokoknya jiwa ini biasanya pengen ikut kepada syahwatnya, ingin ke nafsunya. Nah, puasa itu mengondisikan kita menuju mampu mengendalikan nafsu kita. Contoh gini, ketika kita tidak berpuasa, misalkan, mohon maaf, hasrat seksual itu tinggi, apalagi setelah memakan makanan tertentu. Nah, ketika puasa itu kan kita dibuat kondisi lemah atau lapar. Ketika lapar, jangan pun mikirin yang seperti itu. Fokusnya bukan ke situ, tapi fokusnya bagaimana mengerahkan tenaga yang sisa gitu untuk menjalankan aktivitas. Maka puasa itu salah satunya mengajarkan kita untuk mengekang nafsu kita, mengekang syahwat kita. Toh ada kok waktu-waktu dan cara-cara yang suci yang Allah persilahkan dilakukan. Ya di malamnya ataupun di luar Ramadan. Maka puasa ini mengajarkan kita
mengendalikan an-nafsu. Selanjutnya wa yujadu fin nafsi malakatat taqwa wa yurabbiha. Kemudian di dalam jiwa kita juga ada apa? Malakatat taqwa. Ada potensi ketakwaan. Ya. Jiwa kita itu selain tadi ada potensi ingin berbuat buruk, ada juga potensi ingin bertaat, berbuat taat. Ya. Manusia itu sepongah apapun ada kondisinya, ada kalanya dia ingin nurut aja, ingin ngikut gitu. Meskipun dia seorang pemimpin, di beberapa kondisi dia ingin berlaku sebagai yang dipimpin. Nah, itu kondisi manusia. Maka puasa ini yurabbiha, mendidiknya untuk menuju potensi ketakwaan tersebut. Ya, wa bi khosatan at-taqwa, khususnya at-taqwa allati hiyal illatul barizatu minas shaum, yang mana itu menjadi buah yang nampak daripada puasa. Ya, wa khosatan at-taqwa allati hiya al-illah al-barizah minas shaum, khususnya ketakwaan yang menjadi buah atas dampak puasa yang benar tentunya. Sebagaimana firman Allah, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu faidah ruhiyah, manfaat puasa secara ruhiyah, secara jiwa. Selanjutnya, paragraf baru, wa minal fawaidil ijtimaiyah, dan di antara faidah-faidah sosial. Jadi dampak kepada sosial dari puasa itu apa? Annahu yu'awwidul ummah an-nizam wal ittihad. Puasa itu yu'awwidu, melatih al-ummata ummah, an-nizam, pada keteraturan, wal ittihad, dan kesatuan. Ya, puasa itu mengajarkan kepada keteraturan dan kesatuan. Ya, gimana maksudnya? Ya, seluruh dunia yang muslim pada hari ini sedang menjalankan puasa. Ya, seluruh dunia pada hari ini sedang bergembira dengan ibadah puasa. Ketika menjelang maghrib, saya kira seluruh orang yang puasa itu bahagia. Ya, ketika lebaran seluruh umat muslim di dunia ini bahagia. Jadi puasa ini secara tersirat mengabarkan kepada kita ada misi besar, yaitu membuat umat seluruh dunia itu an-nizam, teratur, wal ittihad, dan bersatu. Wa hubbal adli wal musawah, menyukai al-adli, keadilan, wal musawah, dan kesetaraan atau proporsional, ya. Dijelaskan di kalimat setelahnya, wa yakulu fil mu'minina 'atifatar rahmati wa khuluqil ihsani, dan di dalam mukmin itu ada 'atifah, ada sisi ar-rahmah, rasa kasih sayang, wa khuluqil ihsan, dan akhlak ihsan. Jadi kalau lagi puasa itu kan muncul rasa peduli. Kenapa bisa muncul? Karena lagi puasa itu kita merasakan apa yang orang-orang yang miskin, yang tidak seberuntung kita rasakan. Ya, mereka bagaimana getirnya menahan lapar, bagaimana sulitnya ingin minum. Ya, kita rasakan ketika puasa. Nah, latihan ini membuat jiwa kita semakin empati. Secara sosial tentu berdampak pada tindakan nyata, yaitu berbagi, misalkan, ataupun peduli kepada sesama fakir, miskin, yatim, du'afa, dan seterusnya. Ya, juga mengajarkan khuluqul ihsan, akhlak untuk berbuat baik kepada sesama. Kama yasunul mujtama'a minasyururi wal mafasid. Sebagaimana puasa ini menjaga masyarakat dari keburukan-keburukan dan kerusakan-kerusakan. Itu dampak sosialnya luar biasa, menjadikan kita semakin peduli, menjadikan kita bersatu, menjadikan kita merasa apa yang orang-orang rasakan, sehingga tidak ada acuh tak acuh sesama orang yang membutuhkan, tidak ada egois kepada kepentingan pribadi, dan seterusnya. Itu dampak sosialnya. Selanjutnya, wa minal fawaidis sihhiyyatil siyam, di antara faidah-faidah kesehatan bagi puasa. Nah, secara kesehatan fisik apa puasa itu? Kan Rasulullah mengatakan sumu tasihhu, di ujung di situ Rasulullah bersabda,
Puasalah kalian tasihhu, maka kalian akan sehat. Apa? Annahu yutahhirul am'a'a wa yasluhul ma'idah wa yuslihul ma'idah. Sesungguhnya siam ini yutahhirul am'a, membersihkan usus-usus. Ya. Ketika puasa itu kan yang dari usus turun semua ke lambung, ya kan? Nanti pada kondisi setelah buka itu kita buang. Nah, itu tuh pembersihan. Maka kita, kalau orang biasanya asam lambung, justru di bawah puasa kan katanya takut nih, takut gak kuat di siangnya. Lihat aja orang yang punya asam lambung kalau di bawah puasa sehat. Malah jadi sakit ketika dia kebanyakan makan opor ayam, kebanyakan makan santan-santan, makan cabai dan pedas-pedas lainnya ketika buka-bukaan, ketika lebaran ya. Justru ketika puasanya sehat. Orang yang punya penyakit ginjal, punya asma, punya vertigo, lagi puasa sehat biasanya. Karena memang ini metabolisme tubuh kita itu perlu sebuah kegiatan yang membuat dia seimbang. Dan yang membuat seimbangnya itu yang menciptakan badan kita, yaitu Allah. Nggak mungkin Allah mensyariatkan puasa, itu berdampak buruk pada fisik kita. Nggak mungkin, mustahil itu. Allah yang buat badan kita, maka Allah tahu apa saja yang dibutuhkan oleh badan kita. Orang yang buat motor itu tahu apa yang dibutuhkan motor, olinya seperti apa, kapan penggantian onderdilnya, seperti apa kadar bahan bakarnya, seperti apa dan seterusnya. Ya Allah juga tahu yang membuat fisik kita. Maka ada sebuah kegiatan untuk membersihkan itu puasa. Wa yuslihul ma'idah, dan recovery ma'idah. Ma'idah itu lambung. Ya. Wa yunazziful badana minal fadalat war rawasib, dan membersihkan badan kita dari al-fadalat, hal-hal yang berlebihan, war rawasib, dan yang ampas. Nah, itu membersihkan. Wa yukhaffifu min wad'atis samani, dan meringankan dari apa? Wad'atis samani, kelebihan lemak, wasaqlil badan, dan berat badan, bisyahami, dengan adanya lemak. Makanya Rasulullah SAW bersabdakan, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, maka tasihhu, kalian akan sehat. Masya Allah, ini sabda Rasulullah SAW itu adalah mukjizat ya, yang kalau kita telisik, kalau kita tadaburi, maka itu akan berdampak pada kesehatan kita. Baik, kita skip dulu untuk kita laju kepada poin selanjutnya.